Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dalam acara Sadap, Sinergi Edukasi dan Dunia Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu seorang guru hebat dari Provinsi Aceh, Kabupaten PD Jaya, yang juga merupakan finalis 30 besar pembatik level 4 2022. Halo, selamat malam Bapak Zulfikar. Selamat malam Pak Dwi. Gimana Udah lama kabarnya? nggak jumpa Pak Dwi ya. Iya. Baik Pak. Terakhir kita ketemu di Jakarta itu ya Pak ya, waktu kegiatan Trainer of Trainer, pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA yang diselenggarakan oleh Pematika Matematika ya Pak ya. Dan ketika saya scroll di Facebook dan yang lain sosial media lain, nih Pak Zul ini banyak kegiatan ya. Kegiatannya apa saja sih sekarang Pak? Iya, lagi sibuk juga sih sebenarnya. Kemarin persiapan ke apresiasi GTK inspiratif, kemudian sekarang nih pembatik level 4. Karena awal bulan 11 ini ada Inobel ya, lomba Inobel di Kabupaten PD Jaya. Kemudian lagi sibuk bimbing-bimbing olimpiade juga gitu Pak. Ternyata banyak sekali ya kesibukannya ya, selain mengajar tentunya gitu ya. Mengajar masih ya Pak ya? Mengajar lah di 2 tempat Pak. Oh malah 2 tempat. PNS, kemudian ada juga di sekolah swasta juga begitu. Bener-bener guru hebat ini ya, banyak kesibukan gitu. Kalau sekarang nih fokusnya lebih ke yang mana Pak? Kalau dalam minggu ini ya ke pembatik level 4 ini ya, karena banyak kegiatan berbagi yang harus dilaksanakan sebagai tugas gitu. Nah, pembatik level 4. Mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu mengenai pembatik level 4. Boleh dijelaskan Pak Zul, apa sih pembatik level 4 itu? Oke. Pembatik itu akronim ya dari pembelajaran berbasis TIK. Ini pelatihan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pusdatin Kemendikbud Ristek ya. Jadi dalam pembatik ini ada 4 level. Level pertama kemarin literasi ya. Kemudian level keduanya ada aplikasi. Kemudian level ketiga kreasi, dan level keempat yang sedang saya jalani itu berbagi dan berkolaborasi. Jadi pembatik ini nanti juga akan menelurkan, istilahnya menelurkan ya, menghasilkan seorang duta rumah belajar provinsi begitu. Dan harapannya mudah-mudahan Pak Zul ini terpilih menjadi duta rumah belajar atau duta teknologi tahun 2022 ya dari Provinsi Aceh ya Pak ya. Amin, amin Pak. Amin Pak. Amin. Oke, jadi ini berkaitan dengan portal rumah belajar ya Pak Zulnya. Nah, Pak Zul, ya, bisa dijelaskan? Jadi di level 4 ini? Jadi di level 4 ini tugasnya sebenarnya berbagi tentang portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Jadi pada malam ini saya mengambil portal rumah belajar aja dulu ya untuk berbagi pada malam ini. Oke. Bisa dijelaskan Pak Zul, apa sih portal rumah belajar itu? Baik, portal rumah belajar itu salah satu program pemerintah juga. Dalam hal ini adalah Kemendikbud Ristek ya, yaitu suatu aplikasi yang bisa diakses lewat HP maupun lewat laptop juga atau komputer ya. Karena portal rumah belajar ini dibuat untuk menampung aspirasi dari rekan guru dan juga untuk mempermudah pembelajaran ya. Jadi portal rumah belajar ini sangat berguna bagi kita guru juga untuk siswa nanti. Dalam portal rumah belajar ini ada 2 fitur ya, fitur utama dan juga fitur pendukung. Jadi fitur utamanya nanti ada kelas maya, ada bank soal, ada sumber belajar, dan juga ada laboratorium maya. Kemudian di dalam fitur pendukungnya
Ya, ada buku sekolah elektronik atau BSE, kemudian juga ada peta budaya, ada fitur wahana jelajah angkasa, juga ada edu game dan beberapa fitur lainnya. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau kita mampu memanfaatkan portal rumah belajar ini dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali ya fitur-fitur dari rumah belajar ini ya Pak ya. Nah, dengan adanya portal rumah belajar ini diharapkan baik guru maupun siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja Pak Zul ya. Oke. Ya, Nah, benar dengan sekali, Pak. kelengkapan fiturnya tadi itu Pak Zul, ini berbayar atau gratis atau bagaimana Pak? Gratis ya. Gratis ya. Portal rumah belajar ini gratis diakses bisa kapan saja di mana saja, dan merupakan program pemerintah yang bisa digunakan oleh kita sebagai guru dan juga siswa dalam belajar. Oke, jadi bisa digarisbawahi ya Bapak Ibu ya, sahabat rumah belajar, bahwa portal rumah belajar ini gratis, dapat diakses oleh siapa saja gitu ya Pak Zul ya. Oke. Kemudian Pak Zul bisa diceritakan salah satu contoh praktik baik dalam penerapan pembelajaran memanfaatkan portal rumah belajar itu seperti apa sih? Baik, salah satu praktik yang sudah saya lakukan di dalam kelas dengan siswa saya yaitu pemanfaatan fitur edu game dalam pembelajaran ya. Jadi kemarin praktik baiknya saya lakukan pada pelajaran matematika pada materi persamaan linear satu variabel, dan edu game yang saya gunakan namanya game Man vs Zombie ya. Jadi sesuai judulnya Man vs Zombie, jadi dalam game tersebut manusia berperang dengan zombie. Jadi dalam berperang itu ada soal yang harus dijawab. Jika soalnya benar dijawab, maka orang tersebut bisa menembak satu zombie. Tapi kalau dia makin lama menjawab atau jawabannya salah, maka zombie itu makin mendekat. Nah, saat si zombie mencapai si manusia tersebut, maka gamenya berakhir begitu. Dan skornya keluar berapa pertanyaan yang bisa jawab dengan benar tadi. Begitu. Jadi menarik sekali ya, dengan adanya edu game ini bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV ya Pak ya? Ya, Iya. sama linear satu variabel. Dan setelah diterapkan pembelajaran tersebut, bagaimana respon dari siswa tersebut? Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa sekolah saya ini letaknya dekat dengan laut dan pedalaman lah ya. Jadi memang karakter belajar siswanya agak kurang ya, motivasinya kurang. Tapi setelah belajar dengan edu game ini, mereka sangat semangat dalam belajar. Bahkan pertemuan berikutnya mereka mengajak untuk masuk lab lagi untuk belajar dengan game katanya. Karena kebetulan waktu pembelajaran dengan edu game itu saya laksanakan di lab komputer. Jadi waktu saya masuk ke kelas, Pak, ayo kita ke lab lagi, kita belajar lagi dengan game katanya. Gitu Pak. Jadi sangat termotivasi anak-anak setelah belajar dengan edu game tersebut. Gitu. Kemudian dari pencapaian hasil belajarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah dari evaluasi akhir yang saya lakukan setelah pembelajaran, kalau dulunya mungkin 50% harus ikut remedial ya. Kemarin alhamdulillah 80% ke atas lewat lulus dari KKM gitu Pak. Oke, Jadi hanya di bawah 20% yang tidak lewat KKM. Jadi dengan adanya pemanfaatan edu game tadi dalam kegiatan pembelajaran mampu meningkatkan motivasi siswa sehingga hasil belajar mereka pun juga mengalami peningkatan, itu ya Pak ya? Ya Pak. Ini disebabkan juga salah satunya adalah mereka bisa bermain game tersebut di rumah ya, karena mereka punya HP walaupun nggak diberikan akses di sekolah untuk membawa HP, tapi di rumah mereka bisa menggunakan game tersebut lagi. Jadi pada saat evaluasi ke depan, mereka sudah terbiasa dengan persamaan linear satu variabel karena mereka sering menjawabnya waktu bermain game. Jadi salah satu guna game ini adalah membiasakan siswa untuk menjawab soal ya. Itu salah satu gunaan dari edu game ini. Jadi bagus sekali saya lihat
anak-anak walaupun pertamanya nilainya sedikit ya, banyak dari pemain itu mereka nggak bisa menjawab dengan benar, tapi saat dilakukan evaluasi ternyata bisa karena mereka sudah terbiasa. Jadi dalam pembelajaran keterbiasaan itu sebenarnya sangat berguna gitu. Oke Pak Zul, mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat rumah belajar, terutama untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia tentang pemanfaatan portal rumah belajar itu seperti apa? Baik, kepada guru-guru seluruh Indonesia, gunakan portal rumah belajar dengan semaksimal mungkin, karena fitur-fitur dalam portal rumah belajar ini sangat berguna. Saya saja yang hanya menggunakan satu fitur pendukung itu merasakan manfaat yang sangat besar dari portal rumah belajar ini. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di portal rumah belajar. Semoga dengan kita mau dan mampu memanfaatkan portal rumah belajar ini, maka pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Baiklah, terima kasih Pak Zul atas waktunya ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya praktik baik ini bisa mengantarkan Pak Zulfikar ke posisi 1 sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh. Amin. Sukses juga buat Pak Dwi ya. Semoga Pak Dwi juga bisa berhasil lah dalam kegiatan-kegiatannya, termasuk pembatik pelompat mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Zul atas waktunya. Sahabat rumah belajar, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Pak Zulfikar, guru hebat pembatik level 4 dari Provinsi Aceh. Gitu. Untuk episode-episode berikutnya kita akan berbincang dengan guru-guru hebat lainnya yang ada di seluruh Nusantara. Jadi tetap ikuti terus Sadap, Sinergi Edukasi dan Dunia Pendidikan. Salam sahabat rumah belajar, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.